Paus gigi di depan kita ini awalnya masih bagus-bagus saja, tapi meski sudah rusak parah begini, Mulyono tetap ingin menyelamatkannya. Dia pun mengunggangi motor kesayangannya menuju bengkel paman berkacamata, berharap bisa memperbaikinya di sana. Begitu sampai dan bersalaman, paman berkacamata memeriksa kondisi Paus gigi itu. Paman berkata, "Mul, ini bisa diperbaiki asal jangan ngutang. Cuma perlu 2.000 rupiah. Ganti bagian giginya aja, ini belum masuk kategori rongsokan." Setelah tawar-menawar sengit, akhirnya Mulyono setuju memperbaikinya dengan harga miring 2.000 rupiah. Paman berkacamata segera menjepit Paus gigi itu di mesin bobot, lalu dengan hati-hati mengikis bagian yang patah sampai rata. Pisau bobot berputar cepat, permukaan yang tetap dipangkas sedikit demi sedikit hingga berkilau seperti cermin, seolah-olah benda itu diberi kehidupan baru. Kalau ini terjadi di Konoha, mungkin sudah diganti baru tanpa pikir panjang. Tapi di Pakistan, harga suku cadang baru jauh lebih mahal dari biaya perbaikan, jadi memperbaiki adalah satu-satunya pilihan. Kemudian dengan cekatan, paman melakukan pewarnaan pada permukaan menggunakan spidol tinta pemilu, lalu dilanjutkan dengan proses pembuatan ulir. Setelah ulir selesai dibuat, paman berkacamata mengambil pipa baja, menjepitnya di mesin bobot, dan mulai mengikis lapisan karat di permukaannya. Melihat itu, saya sempat berpikir, dari besi seperti ini, dia mau bikin apa? Soalnya, di dunia perbengkelan Pakistan ada semacam aturan tak tertulis. Harga bisa berubah sesuka hati, kekuatan hasil perbaikan tergantung nasib, dan kalau gagal, ya tinggal pasrah. Mirip seperti proyek-proyek pejabat di Konoha, kalau sukses diklaim prestasi, kalau gagal disebut uji coba. Begitulah kalau sudah memilih perbaikan, harus siap menerima realitas yang kadang fleksibel. Tapi memang, keahlian paman berkacamata patut diacungi jempol. Dari hasil pekerjaannya, bagian gigi baru sudah hampir terbentuk dengan presisi tinggi. Alat yang ia gunakan pun adalah alat buatan sendiri yang cuma ada di bengkel paman dan mungkin tidak akan kamu temukan di toko manapun. Ia benar-benar mengandalkan pengalaman dan keterampilannya sendiri. Setelah selesai membersihkan dan menghaluskan gigi-gigi itu, ia melanjutkan ke tahap presisi. Memoles lubang dalam menggunakan mata pahat, lalu paman melakukan pembuatan kulit keluar. Tiap gerakannya halus dan penuh keyakinan, seakan bukan sedang memperbaiki logam pusat, melainkan sedang menciptakan karya seni. Sayangnya, kalau pejabat seperti Bahlil yang megang pahat, mungkin bukan logam yang dipoles, tapi akal sehat target yang dikurus perlahan, sampai akhirnya hilang bentuknya. Begitu semua selesai, dua bagian yang telah diproses itu ia sambungkan erat, lalu mulai mengelasnya. Percikan api berterbangan seperti pesta kembang api di bengkel kecil itu. Ironisnya, di Konoha pesta seperti ini juga sering terjadi. Bedanya, di sini api mempersatukan logam, sedangkan di Konoha api mempersatukan kebodohan dengan jabatan. Dan akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, ala paman berkacamata, Paus diferensial yang tadinya tetap patah kini hidup kembali. Andai saja otak beberapa pejabat bisa ikut diperbaiki dengan mesin buat paman berkacamata, mungkin negeri ini sudah jalan mulus tanpa gigi yang aus.